Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Puji Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9 SLB Negeri Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam kegiatan aksi nyata, saya melaksanakan kegiatan desiminasi materi budaya positif kepada rekan sejawat dan melakukan tindak lanjut berupa penyusunan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam sehat. Jadi, terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam pertemuan pagi ini. Salah satu kegiatan dari Ibu Ika sebagai calon guru penggerak. Jadi dia mengikuti kegiatan selama beberapa bulan, lalu dia mulai bagikan apa yang dia peroleh selama kegiatan. Dan hari ini dia akan memberikan materi desiminasi budaya positif di sekolah. Jadi untuk kemajuan pendidikan di sekolah, ya perlu kita membangun suatu budaya positif. Ya, dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi supaya raga ini berhasil mewujudkan apa yang diimpikan, ya perlu bangun jiwanya. Nah, itulah yang kita ikuti hari ini, bagaimana membangun suatu budaya positif di sekolah, mulai dari dalam diri. Jadi, terima kasih kepada Ibu Ika yang akan membawakan materi, dan diharapkan kita semua bisa mengikutinya dengan baik dan kita bisa wujudkan di sekolah. Jadi supaya sekolah kita berkembang dengan baik, mencapai tujuan dalam visi misi, kita harus bergerak bersama. Karena itu kita bersyukur bahwa di sekolah kita ada salah seorang calon guru penggerak. Jadi bersama-sama dengan dia, kita bergerak bersama menuju apa yang kita impikan untuk kemajuan anak didik kita. Dan dengan mohon berkat Tuhan dan izin kita semua, saya membuka kegiatan desiminasi budaya positif di sekolah secara resmi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah menyampaikan. Jadi pengalaman bagi kami juga nanti untuk kedepannya Ibu Ika, bagi kami ini kemarin ada yang sudah mau mendaftar guru penggerak. Jadi di tahap selanjutnya itu ada yang tidak lolos. Mudah-mudahan tahun ini, saya juga tidak tahu ini angkatan keberapa sekarang. Jadi sebagai pengalaman kami juga, apa-apa yang harus kita lakukan, programnya seperti apa, nanti Ibu Ika bisa menceritakan pengalaman itu lewat kegiatan ini atau di lain kesempatan, supaya kami bisa mengikuti jejak dari Ibu Ika. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kegiatan ini dan waktu sepenuhnya kepada Ibu Ika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023,
kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Pertama-tama, saya patut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu seluas-luasnya dan juga tempat yang luas ini untuk saya mendesimasikan materi yang sudah saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru hebat yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk duduk bersama, untuk sharing dan juga berbagi pengalaman atau ide terkait penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak terkait hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Jadi Bapak Ibu, dalam sesi ini kita santai saja. Iya. Kira-kira apakah Bapak Ibu semua setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju ya? Ya, selanjutnya pada kalimat yang kedua, pemberian hadiah atau reward ataupun penguatan itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Apakah setuju? Setuju. Ya. Selanjutnya yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jadi kalimat ini artinya seperti ini, apabila ada anak-anak yang bermasalah atau anak-anak yang melanggar tata tertib dan peraturan di sekolah, kira-kira apakah itu menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Ya. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman. Apakah ini juga setuju? Setuju. Baik Bapak Ibu, dari keempat pernyataan ini saya dengar tadi Bapak Ibu semuanya setuju. Tapi mari kita cari sama-sama apakah benar kalimat-kalimat itu tepat untuk kita terapkan di sekolah atau untuk kita setujui. Itu yang akan kita cari bersama dalam paparan materi yang akan saya sampaikan hari ini terkait budaya positif. Apa itu budaya positif? Kalau kita mendengar kata budaya, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu semua? Mungkin ada yang bersedia memberikan pemikirannya terkait ketika kita mendengar kata budaya. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Kebiasaan. Tradisi. Ya, budaya, tradisi atau kebiasaan positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira kalau nilai ini maknanya positif atau negatif? Positif. Ya, kita juga akan cari tahu pada pembahasan hari ini atau pada materi diskusi kita hari ini. Kita akan cari tahu bersama terkait nilai-nilai keyakinan universal dan juga budaya positif. Bapak Ibu semua, dalam menciptakan sebuah budaya positif di sekolah, ada beberapa konsep inti yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Kira-kira dari beberapa konsep inti tersebut, apakah Bapak Ibu sudah tidak asing lagi atau masih ada yang asing? Kira-kira bagian yang mana? Ya. Segitiga apa itu? Yang kami tahu selama ini segitiga itu apa? Ya, segitiga restitusi ini juga saya baru peroleh ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang sekitar 2 bulan ini saya sudah mempelajari modul 1. Jadi ini sudah
modul terakhir, modul 1 bagian yang terakhir itu adalah budaya positif ini. Itu banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan atau pengetahuan-pengetahuan baru yang banyak membuka pikiran saya bahwa beberapa yang sudah saya lakukan di kelas ini ternyata kurang tepat. Jadi saya sudah mulai tergerak untuk merubah cara pikir saya atau pola pikir saya terkait pembelajaran maupun terkait kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Dan sekarang saya mempunyai peran, salah satunya adalah mengajak dan juga menggerakkan teman-teman, rekan sejawat, rekan guru hebat di sekolah saya untuk juga bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum materi mungkin kita bisa bermain-main dulu. Agar lebih semangat kita bermain-main dulu. Jadi permainan ini kita sebut sebagai permainan cobalah buka. Ini sistem bermainnya, kita bermain berpasang-pasangan. Jadi berpasangannya bisa antar teman di tempat duduknya, kanan kiri, samping kanan kiri. Silahkan sepakati Bapak Ibu mau jadi yang A, terus rekan Anda yang B, atau bagaimana, silahkan disepakati antara teman di samping kanan kiri Bapak Ibu semua. Jadi di permainan ini Anda yang A itu melakukan kegiatan cobalah buka dengan menggenggam erat tangan kanan kita. Kita bayangkan bahwa di dalam genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga. Jadi Bapak Ibu semua harus menjaga dengan sekuat tenaga agar ini tidak hilang, karena ini sangat penting bagi kehidupan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bayangkan. Dan teman di sebelah Anda, si B, dia memiliki tugas untuk membuka genggaman Bapak Ibu. Ingat bahwa genggaman di dalam tangan Bapak Ibu itu adalah hal yang sangat penting dan sangat berharga. Si B boleh mengancam, boleh menggelitik, boleh menyogok, atau menawarkan sesuatu, bahkan bisa menawarkan uang agar Bapak Ibu atau agar si A tadi bersedia membuka genggaman tangannya. Silahkan dipraktekkan. Silahkan yang B boleh menggelitik, boleh merayu, boleh mengancam untuk si A bisa membuka kepalan tangan tersebut. Silahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang A menggenggam sesuatu yang sangat penting, yang B bertugas untuk merayu, mengancam maupun menghardik, dan juga bisa menawarkan uang. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kira-kira si B ini sudah berhasil untuk merayu Bapak Ibu? Apakah sudah? Silakan mengikuti apa silakan. Ya, apakah berhasil? Yang ada di dalam genggaman si A itulah harta yang saling berharga. Baik, baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup. Apakah kira-kira si B berhasil untuk merayu atau mengontrol si A untuk membuka genggaman tangannya? Tidak berhasil. Jadi dari permainan tersebut kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Ya, perlu kesabaran. Terus selain itu, apakah tadi si A bisa mengontrol dengan rayuan, dengan hukuman tadi? Apakah bisa? Tidak bisa. Ini artinya bahwa
orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita bertindak, kita berperilaku itu karena kemauannya kita atau atas keinginan diri kita sendiri. Kita dapat menyimpulkan dari permainan tersebut bahwa kontrol diri itu terletak dalam diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa untuk mengontrol diri kita. Apakah Bapak Ibu semua setuju? Setuju. Iya. Kalau setuju, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selama ini Bapak Ibu terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir, kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Apakah ini benar? Apakah benar? Apakah bisa dilakukan dan bisa efektif kita mengontrol murid ini? Apakah bisa terjadi? Ya, baik. Seperti jawaban Ibu Ella tadi, tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol murid karena kita tadi dalam permainan sudah menyimpulkan bahwa diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita bisa mengontrol anak didik kita, tidak mungkin di kelas kita ada anak yang melanggar peraturan. Tapi kenyataannya masih ada karena mereka mau melakukan itu dan kita tidak bisa mengontrol. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan reward, ketika kita memberikan hadiah, itu sangat efektif. Selama ini kita berpikir seperti itu. Apakah benar? Padahal Bapak Ibu kenyataannya tidak tepat. Pemberian reward, pemberian hadiah justru bisa menjadi penghukum bagi anak didik kita. Karena ketika setiap hari kita berikan hadiah dia, dan suatu ketika kita hilangkan hadiah tersebut, anak-anak tidak bisa tertib lagi misal. Jadi misal bisa duduk dengan ketika anak duduk dengan tenang, kita akan memberikan bintang. Biasa kita lakukan di dalam kelas seperti itu. Tapi ketika bintang itu kita hilangkan, mereka tidak akan lagi tertib. Karena mereka menganggap saya tertib karena saya dapat bintang. Kalau saya tidak dapat bintang, ya sudah, begini saja. Kan mereka berpikirnya seperti itu. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga yaitu kritik dapat membuat orang membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Apakah betul ketika Bapak Ibu atau ketika anak-anak kita kritik, mereka justru lebih kuat karakternya? Apa yang kita dapat ketika kita mengkritik anak didik kita atau mengkritik misal rekan sejawat kita? Kira-kira apa yang kita dapat? Iya, yang kita dapat justru marah, sakit hati. Contohnya saja ketika dulu waktu SMA, saya dikritik oleh guru matematika saya karena saya tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Guru tersebut bilang saya malas, saya bodoh. Itu sampai dengan saya umur 30 dan saya sudah menjadi guru, kata-kata tersebut membekas di dalam diri saya. Jadi Bapak Ibu, kritik itu justru membuat orang di sekitar kita atau anak didik kita menjadi down. Dan itu akan terkenang atau bermakna dalam diri orang itu. Selanjutnya, miskonsepsi yang keempat yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul? Selama ini kita memaksa anak-anak untuk duduk tertib, memaksa anak-anak untuk mengerjakan tugas. Apakah itu betul? Yang kita lakukan itu apakah betul? Iya, betul, itu sudah kita buat selama ini, tapi sebenarnya itu kurang tepat. Karena ketika kita memaksa mereka, yang ada di dalam diri mereka justru mereka marah, mereka dendam kepada kita. Mungkin tidak ditunjukkan saat itu juga mereka dendam atau marah kepada kita, tapi di kemudian hari, mungkin di bulan berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya, rasa marah itu mereka luapkan. Seperti itu.
Selanjutnya Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah kalimat seperti ini. Jika kita ingin melakukan perubahan, kita bisa mengubah sikap dan perilaku kita. Apabila kita mau melakukan perubahan secara pelan-pelan, maka kita rubah sikap dan perilaku kita. Tapi apabila kita ingin, saya dengan Pak Luis kebutuhannya berbeda. Begitu pula dengan anak didik kita di kelas. Antara murid yang satu dengan yang satunya itu kebutuhannya berbeda. Selanjutnya paradigma stimulus respon mengatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mana kira-kira yang Bapak Ibu lebih setuju? Yang stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol menyatakan hanya Anda sendiri atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon juga mengatakan bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita gagal membujuk, kita akan memaksa. Tapi di teori kontrol mengajarkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apakah kita setuju dengan kita berkolaborasi, kita dapat mencetuskan ide-ide baru atau perubahan-perubahan baru. Tapi ketika kita memaksa, hal itu tidak akan terjadi. Dan selanjutnya model berpikir menang kalah. Tapi pada teori kontrol mengajarkan bahwa model berpikir itu menang sama menang. Disiplin. Kita dengar disiplin. Apa kira-kira yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu semua? Tepat. Mungkin ada yang lain? Tertib, ya, teratur. Semua itu betul Bapak Ibu. Disiplin positif sendiri itu diartikan sebagai usaha dalam menguasai atau mengontrol dirinya dalam memilih tindakan yang mengacu pada tercapainya tujuan mulia yang diinginkan tanpa adanya ancaman, hukuman maupun sogokan. Jadi yang mengontrol disiplinnya kita itu, disiplin positif itu adalah diri sendiri. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin positif dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena tindakannya berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Dari tadi kita ini ngomong tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira nilai kebajikan universal itu apa saja? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Atau ada pernah dengar, oh ini loh nilai-nilai. Tadi kan kita setuju kalau nilai-nilai itu positif. Kira-kira nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Tidak jauh dari kita. Salah satu contohnya saya sebutkan tanggung jawab. Mungkin ada yang lain? Nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kejujuran. Merupakan salah satu bentuk nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan universal itu adalah sesuatu nilai yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini hanya salah satu saja profil pelajar Pancasila sesuai dengan paradigma pendidikan yang baru, bahwa dalam
Pendidikan itu harus menanamkan pendidikan karakter atau menanamkan karakter. Dan targetnya atau tujuan nasional pendidikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa saja? Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya Bapak Ibu, bernalar kritis. Ini seharusnya sudah ada di luar kepala terkait profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi misal contohnya tadi tanggung jawab, itu masuk juga di dalam mandiri. Tertib juga bisa masuk di dalam mandiri. Kejujuran masuk dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam profil pelajar Pancasila sendiri sudah mencakup banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang harus kita yakini, kita tanam dalam diri dan kita terapkan untuk dapat menciptakan budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait konsep inti kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik bukan nasi, kotak nasi. Kira-kira Ibu Ella langsung memarahi Anissa atau bagaimana? Apa yang Ibu Ella lakukan ketika muridnya Ibu Ella, Anissa, jam pelajaran bukan ikut pelajaran, malah membuka bekal nasinya? Apa yang Ibu Ella buat kira-kira? Yang pertama saya marah, terus yang kedua saya jelaskan kepada Anissa bahwa jam makan itu ada dan Ya, itu salah satu yang dilakukan Ibu Ella. Marah lalu menjelaskan bahwa makan itu jam istirahat. Apakah Ibu Ella tidak mencari tahu? Kira-kira kenapa? ya, Cari kalau alasan. itu tetap mencari tahu, menanyakan kepada orang tua apa yang menyebabkan anak Anissa setiap hari membawa makan dan sebelum mulai pelajaran sudah meminta nasi. Ya, Karena ada alasannya, anak Anissa setiap hari itu tidak makan. nah itu tadi dengan Ibu Ella mencari tahu, Ibu Ella tahu bahwa ternyata Anissa tidak makan, jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Akhirnya di sekolah dia berperilaku atau melanggar kesepakatan dia makan di jam pelajaran karena dia makan. Karena kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar untuk mencari tahu atau memilah kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak-anak didik saya yang kira-kira belum terpenuhi. Sehingga kita tahu kenapa anak-anak bertindak seperti ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Itu bisa dipenuhi dengan makan, pakaian, rumah, dan juga kesehatan. Seperti contohnya Anissa tadi, itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi dia lapar di sekolah, kebutuhan makan. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan membuat model pembelajaran yang variatif, kreatif, inovatif. Contohnya dengan bermain peran atau bagaimana. Misal kita mengajarkan materi tentang jual beli, kita menggunakan metode bermain peran. Di situ anak-anak akan senang, mereka saling bermain, bersenda gurau dan tertawa. Akhirnya kebutuhan dasar akan kesenangan terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin memang sulit, tapi budaya positif ini memang tidak bisa diciptakan secara instan. Pelan-pelan. Saya juga masih bergerak pelan dan mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa bergerak bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, terdapat motivasi perilaku manusia. Jadi orang bertindak itu karena memenuhi kebutuhannya dan juga ada motivasi yang mempengaruhinya. Ada 2 jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu berasal dari luar diri kita,
Contohnya Bapak Ibu, salah satunya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya berperilaku tertib, biar saya tidak dihukum sama Ibu Pati. Saya datang cepat-cepat biar tidak kena marah oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena saya takut atau saya tidak nyaman jika dihukum. Selanjutnya, motivasi eksternal yang kedua adalah mendapat hadiah atau imbalan dari orang lain. Contohnya tadi seperti penerapan pemberian bintang di kelas. Nah, itu termasuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita termotivasi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ini tugas beratnya kita. Tugas berat kita adalah memunculkan motivasi internal itu dalam diri peserta didik. Selain dalam diri peserta didik, juga dalam diri kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tadi saya ada sampaikan terkait restitusi. Mungkin masih sangat mengambang sekali, restitusi itu apa? Atau masih belum ada gambaran sama sekali. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Disiplin itu bisa diterapkan melalui konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman itu Bapak Ibu, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi karena ada hukuman, dia tidak bisa jujur. Dia menutup-nutupi kesalahan yang dia buat karena dia takut dihukum. Sedangkan pada konsekuensi, murid atau anak akan belajar taat pada peraturan. Karena mereka tahu kalau saya tidak taat pada peraturan, ada konsekuensi yang saya terima. Selanjutnya pada restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi ketika anak bermasalah atau melanggar peraturan, di restitusi ini bukan guru sendiri yang memecahkan masalah tersebut. Guru tugasnya hanya membimbing anak untuk menemukan masalahnya. Selanjutnya memperbaiki atau mencari solusi terkait masalah yang dia hadapi tersebut. Pada hukuman, kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif untuk membayar kesalahan yang mereka buat. Tapi pada konsekuensi, kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Contohnya begini, misalnya contohnya saja anak kita si A datang terlambat. Saya yang dapat datang terlambat. Saya kasih tahu ke dia, kamu datang terlambat. Jadi konsekuensinya kamu duduk di luar kelas. Selama 15 menit, setelah itu bisa masuk. Konsekuensi itu sudah disepakati antara murid dan juga guru. Misal dia tidak mengerjakan tugas, dia belum boleh pulang. Itu jadi kesepakatan. Jadi konsekuensi itu sudah disepakati sifatnya. Kalau hukuman itu tiba-tiba. Jadi misal Kirby datang ke sekolah, dia memakai sepatu putih. Padahal aturan di sekolah memakai sepatu hitam. Ibu Sur akan memberitahu Kirby, kamu melanggar aturan tidak memakai sepatu sesuai dengan tata tertib sekolah. Lepas sepatumu. Jadi itu secara tiba-tiba pada hari itu tanpa ada kesepakatan antara Ibu Surni dan juga Kirby. Mungkin kalau yang ketemu Ibu Ella bisa menyuruh dia keliling lapangan seperti itu. Jadi itu hukuman, sifatnya tiba-tiba. Sedangkan pada konsekuensi akan memakan banyak waktu atau jeda pada diri seseorang. Selanjutnya pada restitusi, murid tidak kehilangan waktu lama, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena restitusi ini prosesnya dialog antara guru dan juga anak. Apakah kira-kira sudah ada gambaran terkait hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi tadi? Kalau sudah, kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol guru ini,
penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer, mana yang kira-kira sudah sering sekali Bapak Ibu terapkan? Kalau sebagai penghukum, anak-anak melanggar peraturan, anak-anak datang terlambat, sedikit-sedikit kita sampaikan ke dia. Keluar kelas, jongkok, atau hukuman ini bermacam-macam jenisnya. Ada yang fisik, ada yang psikis, ataupun bisa dengan lisan. Jadi ucapan itu bisa menjadi penghukum bagi diri seseorang. Selanjutnya kalau pembuat rasa bersalah itu seperti kita itu memelas kepada anak-anak. Misal anak-anak contohnya memecahkan kaca jendela, kita sampaikan, ibu kecewa sekali dengan kamu, padahal kamu sudah sampaikan kalau kamu akan tertib di kelas. Kalau marah tidak seperti ini, seperti itu. Tapi kamu mengulangi lagi. Itu salah satu bentuk pembuat rasa bersalah. Jadi dari mimik kita, dari cara kita berbicara membuat anak, ternyata saya sudah membuat ibu kecewa. Harusnya saya tidak seperti ini. Jadi anak merasa dirinya itu salah atau gagal. Itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman itu ya santai aja. Ayo dong, jangan datang terlambat lagi. Kamu sudah datang terlambat hari ini tapi tidak apa-apa, besok jangan lagi ya. Jadi sifatnya teman itu santai. Kalau kita pada posisi kontrol guru menjadi teman, itu anak-anak akan ketergantungan kepada kita. Karena dia merasa nyaman, misal contohnya anak datang terlambat, misal Ki datang terlambat. Ibu An santai saja karena dia menganggap dengan teman, tidak apa-apa, besok jangan lagi ya. Nah, dia akan cari Ibu An terus. Dengan guru lain yang memperlakukan dia tidak seperti teman, dia tidak akan mau. Selanjutnya pada posisi pemantau. Pada posisi pemantau Bapak Ibu, dia lebih sering menerapkan konsekuensi. Jadi ketika anak, misal Kim, dia menumpahkan air di atas meja. Sebagai konsekuensinya dia harus membersihkan tumpahan air tersebut. Itu salah satu bentuk pemantau. Dia hanya menjalankan konsekuensi saja. Sedangkan dalam posisi manajer, ini kita berdialog dengan murid. Apa yang sudah kamu perbuat? Terus kira-kira kenapa kamu berbuat seperti ini? Dan bagaimana sudah kita untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi ini? Dan posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru atau bagi seorang pemimpin itu adalah posisi manajer. Nah, ini contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada kasus si B suka mengambil makanan teman. Bagi seorang penghukum dia akan menyampaikan berlutut selama 15 menit karena sudah mengambil makanan teman. Jadi dia sudah melanggar keyakinan yaitu tidak jujur atau mungkin mencuri seperti itu. Selanjutnya pada pembuat merasa bersalah, dia akan berkata seperti ini, sudah berapa kali ibu bilang, tapi kamu tetap saja mengecewakan ibu. Jadi anak-anak merasa bersalah seperti yang saya contohkan di awal tadi. Dan pada contoh kasus yang sama, pada posisi teman, dia akan menyampaikan, ayo dong ikuti peraturan, tolong bantu ibu ya. Ya udah, tidak apa-apa, tapi lain kali jangan berbuat lagi. Jadi tidak jelas. Mau dihukum tidak, mau dikasih konsekuensi tidak, santai saja. Selanjutnya pada kasus yang sama, itu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, jadi konsekuensinya dilakukan. Itu sikap seorang pemantau. Sedangkan pada posisi kontrol manajer, pada kasus yang sama, si B suka mengambil makanan teman. Yang dilakukan seorang guru yang menduduki posisi manajer adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia menanyakan apakah anak itu sadar terhadap kesalahannya. Selanjutnya kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi di sini sebagai seorang manajer, guru mengarahkan atau membimbing anak
untuk bisa menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Kira-kira Bapak Ibu setuju berada dalam posisi kontrol yang mana? Mana yang sudah sering Bapak Ibu lakukan? Kalau saya jujur saja di posisi penghukum dan juga teman. Posisi manajer ini juga saya baru peroleh ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Memang benar saya rasakan sendiri ketika dalam posisi teman anak-anak pun tidak ada ya begitu saja ada perubahannya. Dan di saat itu mungkin dia berubah besoknya ya buat lagi seperti itu. Kalau saya rasa semua posisi ini sudah kita pernah lakukan, 5 poin ini. Iya. Baik dari penghukum sampai manajer, cuma tidak tahu. Posisi tahu. manajer Itu saya tidak tahu ini namanya apa. Seperti itu sebenarnya sudah kita menerapkan Bapak Ibu. bisa purata sejak kawin sama ya sudah. Ternyata ini posisinya manajer apa segala. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol, saya ada beberapa kalimat. Coba Bapak Ibu semua sama-sama perhatikan dan coba cari tahu kira-kira posisi kontrol yang mana ini. Ayolah, kemarin kamu sudah janji. Kenapa terlambat lagi? Ya udah, dulu sana. Kira-kira ini apa Bapak Ibu? Ya, ternyata sudah langsung paham. Teman, betul Bapak Ibu semua. Selanjutnya, kalimat ini yang diucapkan oleh guru. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ada yang pemantau, ada yang teman, ada yang pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah tadi ada ungkapan kekecewaan dari kita. Sedangkan pemantau itu ada konsekuensi yang harus mereka terima. Jadi ini posisi yang mana? Manajer. Kalau manajer tadi jangan lupa kita menanyakan kesalahan apa. Kalau hukuman itu ada hukuman fisik, ada hukuman psikis maupun hukuman dalam bentuk lisan. Kira-kira kalau ibu disalahkan seperti ini, kira-kira Bapak Ibu merasa terhukum tidak? Iya, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum, tapi bukan hukuman fisik, melainkan hukuman fisik. Hukuman lisan, maaf, hukuman lisan. Jadi anak-anak dihukum secara lisan. Mereka dibuat kecewa atau down dalam kalimat ini. Jadi mereka disalahkan, dihukum. Selanjutnya, pada posisi kontrol apakah ini? Kamu tidak boleh keluar kelas sebelum menyelesaikan tugas. Ini sudah disepakati. Jadi ada konsekuensinya. Kalau kamu belum selesai, kamu tidak bisa keluar kelas. Iya, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Selanjutnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Karena kita mengungkapkan kecewaan kita kepada peserta didik. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Bagaimana kira-kira kamu bisa menyadari? Iya, tepat sekali. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Perlu kita ingat bahwa sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Jadi kita tidak menghukum, tidak menyalahkan, ataupun tidak membiarkan permasalahan itu. Tapi kita bersama-sama mencari solusi dan memecahkan masalah tersebut. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, keyakinan kelas. Tinggal sedikit saja materi ini. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Karena
Kalau pakai kata keyakinan kelas, berarti di dalamnya bisa mencakup pengaturan kelas itu juga. Ya, tepat sekali. Dari pernyataan Pak Edi sangat tepat sekali. Kita belum bahas tentang keyakinan kelas, tapi Pak Edi sudah bisa menyampaikan bahwa kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Karena keyakinan itu mencakup dari beberapa banyak aturan. Jadi Bapak Ibu contohnya saja, misal saya pulang kerja ini naik motor, saya pakai helm karena takut kena tilang. Itu karena saya takut aturan atau karena saya yakin? Iya, itu aturan. Tapi kalau saya berpikir saya harus pakai helm agar kalau terjadi apa-apa saya tetap selamat, kepala saya tidak terbentur. Itu merupakan keyakinan tentang keselamatan. Contohnya juga saat pandemi COVID kemarin Bapak Ibu, kita semua pakai masker karena memang ada aturan memakai masker di tempat-tempat yang ramai, memakai masker, pergi sekolah memakai masker. Bapak Ibu kira-kira melakukan itu karena takut aturan atau takut kena COVID? Jadi Bapak Ibu menaati aturan atau meyakini kesehatan? Nah, itu bedanya aturan dan keyakinan. Aturan dan keyakinan itu perbedaannya. Kalau keyakinan itu berasal dalam diri. Kalau aturan ada pengaruh dari luar. Kalau ada aturan berarti saya dipengaruhi, saya takut ini kena hukuman. Saya takut kalau saya tidak pakai masker saya nanti kena razia atau bagaimana, itu aturan. Sedangkan keyakinan itu tertanam dalam diri. Contohnya saja kita percaya bahwa ada Tuhan. Itu memang tertanam di dalam diri kita. Itu kita yakin betul-betul ada di dalam diri kita. Apakah itu betul? Betul. Apakah setuju perbedaannya keyakinan dan peraturan? Bahwa keyakinan itu berasal dalam diri, tidak ada yang bisa mengontrol. Sedangkan peraturan itu ada motivasi atau yang mengontrol dari luar. Contohnya tadi seperti hukuman, ada kena tilang lah, takut kena razia kalau tidak pakai masker, itu aturan karena ada yang mengontrol dari luar. Selanjutnya Bapak Ibu, terdapat beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri itu tidak bisa kita serta-merta tentukan sendiri tanpa mengajak anak-anak atau peserta didik. Yang pertama prosedurnya adalah mempersilahkan warga sekolah atau kelas bercurah pendapat terkait aturan yang disepakati. Jadi seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, keyakinan itu mencakup beberapa aturan. Jadi yang pertama kita ajak anak-anak untuk menyepakati atau bercurah pendapat terkait aturan-aturan apa yang akan kita laksanakan di sekolah. Misal Pak Yos ajak kita semua berdiskusi terkait aturan apa yang ada di sekolah tersebut, di sekolah kita. Misal contohnya datang pukul 7.15. Itu ada lagi peraturan yang lain. Itu kita sampaikan semua, anak-anak suruh menyampaikan semua, misal pakai sticky note. Jadi ditempel satu-satu tersebut gitu. Terus kita mencatat semua masukan. Semua yang sudah disampaikan anak-anak, yang sudah dicurahkan tadi, kita catat jadi satu. Lalu rubah kalimat-kalimat yang masih menggunakan kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Dan aturan tersebut selanjutnya kita pilah-pilah lagi menjadi sebuah keyakinan. Karena keyakinan tadi Pak Edi sampaikan bahwa mencakup beberapa aturan. Contohnya saja aturan duduk di kursi. Itu masuk keyakinan apa kira-kira Bapak Ibu? Masuk ke dalam keyakinan apa? Duduk di kursi, aturan duduk di kursi. Jadi kita menggunakan kalimat positif, duduk di kursi. Tidak boleh atau jangan duduk di kursi. Jangan duduk di meja. Jadi misal ada anak yang menyampaikan aturan jangan duduk di meja. Kita sebagai guru merubah
kalimat tersebut menjadi duduk di kursi. Jadi kita arahkan agar kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Kira-kira duduk di kursi itu mencakup keyakinan apa? Ya, tertib, keyakinan tertib. Terus ada lagi datang 7.15. Misal ada yang menyampaikan tidak boleh terlambat. Jadi kita merubah kalimat tersebut menjadi kata datang tepat waktu atau datang. Anak-anak susah kalau pakai bahasa-bahasa yang abstrak. Misal kita bilang datang tepat waktu. Tepat waktu itu yang seperti apa? Anak-anak akan lebih mudah ketika kita sampaikan datang jam 7.15. Jadi betul-betul dikonkretkan jam berapanya seperti itu. Kalau datang tepat waktu, pasti tepat waktu. Mereka bingung. Jadi ada kata yang konkret di situ. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk kalimat positif. Kalau datang tepat waktu, kira-kira itu keyakinan apa Bapak Ibu? Disiplin. Ya, disiplin. Jadi sudah tertanam memang atau sudah memahami terkait keyakinan tersebut. Selanjutnya lagi misal contohnya mengerjakan tugas. Kira-kira keyakinan apa? Iya, tanggung jawab. Jadi beberapa aturan yang disampaikan oleh anak-anak, kita tadi yang pertama kan memilih anak-anak, mempersilahkan anak-anak atau warga sekolah untuk menyampaikan aturan-aturan yang ingin dibuat di kelas atau di sekolah. Setelah itu selanjutnya kita memilah-milah kira-kira mana yang masih menggunakan kalimat negatif, kita rubah ke kalimat positif. Selanjutnya kita ajak anak-anak untuk memilah. Oh, duduk di kursi ini masuk keyakinan tertib. Mengerjakan tugas ini masuk ke keyakinan tanggung jawab. Berdoa sebelum belajar itu keyakinan beriman. Seperti itu. Jadi itu nanti dikelompokkan lagi ke dalam keyakinan kelas. Saya dan teman-teman atau kami di kelas tertib. Kami di kelas bertanggung jawab. Bentuk keyakinan kelas itu seperti itu. Terus nanti karena mungkin kalau di SMA, di SMP, di SD gampang, kami di kelas bertanggung jawab. Anak-anak sudah tahu bertanggung jawab itu yang seperti apa. Tapi kalau kita di sekolah luar biasa, itu sepertinya kesusahan. Kalau kita hanya menggunakan kalimat saya dan ibu guru tertib di kelas, itu kan kesusahan. Tertib itu yang seperti apa? Akhirnya kita harus berkreasi atau berinovasi dengan menambahkan gambar-gambar. Tertib itu seperti ini. Terus tanggung jawab itu misal mengerjakan tugas, nanti kita taruh di situ gambar anak sedang belajar di kelas. Terus tambah lagi, misal menyapu, jadi tanggung jawab setelah belajar yang membersihkan kelas. Jadi bisa dipahami bentuk keyakinan kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Ketika sudah ditemukan kata sepakat, kita buat itu dan ditempel untuk bisa sama-sama diterapkan, dihayati, dan dilakukan. Jadi harus tertanam di dalam diri. Memang sangat sulit untuk memunculkan motivasi dalam diri. Saya sendiri juga memunculkan motivasi dalam diri ini masih sangat kesusahan. Selanjutnya Bapak Ibu terkait yang menjadi pertanyaan dari tadi, segitiga restitusi atau yang paling asing dalam pikiran kita dari tadi, segitiga restitusi. Sebenarnya mungkin kita juga sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ini, tapi kita hanya tidak tahu ya namanya ini segitiga restitusi seperti itu. Oh iya Bapak Ibu sambil makan boleh, kita tadi kan sudah sepakat bahwa kegiatan ini santai saja. Jadi silakan makan, silakan minum, tidak apa-apa. Apa kita mau yel-yel dulu? Kita yel-yel juga setelah makan sedikit, kita yel-yel biar lebih semangat. Saya izin juga untuk minum.
melakukan yel-yel. Yel-yel ini ada tepukan dan juga gerakannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Bisa kita lakukan bersama sambil biar lebih semangat lagi. Ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Bisa satu kali lagi, bisa coba. Ya, agak semangat lagi ya Bapak Ibu. Karena sudah semakin siang, pasti semangatnya sudah mulai loyo-loyo. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Baik, semangat, semangat. Baik, Bapak ya. Baik. Baik, Bapak Ibu. Lanjut ke materi yang konsep inti budaya positif yang terakhir mungkin ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang mungkin agak-agak asing sedikit bagi kita di sini. Segitiga restitusi itu merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh murid dan juga guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada anak yang bermasalah atau melanggar keyakinan kelas, itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi bukan menjadi tanggung jawab kita sendiri, tapi kita lebih menuntun anak-anak untuk bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau tindakan yang mereka perbuat. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam tahap menstabilkan identitas ini berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Jadi kita tidak menyalahkan anak didik. Dalam tahap ini kita bisa menggunakan kalimat contohnya saja, tidak apa-apa ibu tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, seperti itu. Jadi di sini kita stabilkan identitas anak dari identitas gagal menjadi sukses. Selanjutnya tahap validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan ini kita pada tahap ini menanyakan kira-kira alasan apa ketika hingga membuat anak tersebut berperilaku atau bertindak yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Ini contohnya saja, ibu tahu kalian berbuat seperti ini atau kamu tidak ikut tata tertib yang ada, tidak ikut keyakinan yang ada, itu karena ada alasannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik atau karena kemauan kita sendiri. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya coba terapkan atau
kemarin waktu mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual, ini adalah segitiga restitusinya. Masalahnya kalau Canva ini harus ada jaringan, jadi saya buka yang langsung saja. Ini tugas-tugas saya selama modul 1.4 itu selama 2 minggu. Jadi ini tugas-tugasnya. Nah, tadi yang pertama kan saya sampaikan di ini, kalau tidak apa-apa, Ibu tidak. Saya dalam tahapan menstabilkan identitasnya Ki dari orang yang gagal atau orang yang salah tadi menjadi orang yang sukses. Kalau saya menyalahkan Ki, dia akan tetap menjadi merasa dirinya itu gagal atau merasa dirinya salah. Jadi saya berperan untuk menstabilkan identitasnya dia. Nah, ini tahap yang kedua, yaitu saya menanyakan alasannya. Nah, ini tahap yang ketiga, saya menanyakan keyakinan kelas. Mandinya lama, tapi tiba-tiba di tengah dia rubah lagi konsepnya bahwa bapak mamanya begini berulang. Kita harus cepat-cepat merubah, harus cepat-cepat merespon penyampaiannya dengan oh kamu tadi karena mandinya lama jadi datang terlambat seperti itu. Nah, di sini saya menanyakan keyakinan kalau anak-anak itu harus datangnya jam berapa, sesuai keyakinan bahwa anak-anak tertib dengan datang tepat waktu jam 7.30. Nah, ini Ki. Nah, jadi di sini dalam kegiatan restitusi itu tampak kalau kita pertama menstabilkan identitas anak. Kita tidak menyalahkan perbuatan anak, karena ketika anak-anak disalahkan, dia akan malah justru marah. Apalagi anak-anak dengan disabilitas, mereka terbatas dalam hal komunikasi. Jadi ketika kita menyalahkan mereka, yang ada mereka malah salah paham, tambah marah. Jadi tugas kita adalah menstabilkan identitas mereka dari identitas orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Selanjutnya yang kedua tadi adalah memvalidasi tindakan. Kita percaya bahwa setiap tindakan atau perilaku yang mereka lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 5 kebutuhan dasar tadi kira-kira masih ada yang ingat Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua rasa diterima dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang terakhir kesenangan. Jadi anak-anak bertindak dan perilaku itu karena ada alasannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan itu, kita mencoba mengarahkan anak-anak untuk kembali kepada keyakinannya. Contohnya saja, seperti ini tadi. Bagaimana agar apa keyakinan kelas yang sudah disepakati?
kita harus datang tepat waktu, harus tertib dengan datang tepat waktu, seperti itu. Jadi anak-anak mulai menggali sendiri keyakinan yang sudah tertanam dalam dirinya. Ini salah satu bentuk pemecahan masalah dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tidak lagi menggunakan hukuman, tidak lagi membuat mereka merasa bersalah dengan kita menyampaikan kekecewaan kepada mereka, terus tidak dengan konsekuensi lagi, tapi dengan membantu mereka atau membimbing mereka dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Bapak Ibu semua, setelah kita mempelajari konsep-konsep inti budaya positif, saya coba kembalikan ke slide yang pertama. Slide yang kedua, tentang apakah Bapak Ibu setuju bila hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi kita terhadap 4 kalimat ini kita setuju semua. Sekarang kira-kira apakah Bapak Ibu masih setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa, tidak ada lagi aturan yang dilanggar. Tapi kenyataannya yang ada sekarang adalah aturan untuk dilanggar. Jadi kita sudah sepakat kembali kalau hukuman tidak dapat mendisiplinkan siswa. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu masih setuju kalau pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak, karena kalau hadiah dan reward itu hilang, anak juga tidak akan berusaha untuk mendapatkan prestasi tersebut. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah masih setuju? Ya, tugas kita adalah membimbing anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, yang keempat, guru berperan sebagai teman. Apakah masih setuju Bapak Ibu? Iya, kita sebagai guru atau sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa berperan sebagai seorang manajer. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kebersamaan kita hari ini terkait modul-modul atau terkait desiminasi modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Saya berharap ini tidak hanya sampai sebatas sharing pengetahuan, tapi ada tindak lanjutnya. Kita sama-sama menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita, dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan kelas. Mungkin mulai besok atau minggu depan kita mulai menyusun bersama-sama peserta didik terkait pembuatan keyakinan kelas. Kalau anak-anak ada keyakinan kelas, mungkin ketika mereka tidak sesuai dengan keyakinan, kita tidak tunjukkan gambarnya. Jadi anak-anak akan kembali ingat. Memang sih karakter anak-anak didik kita adalah anak-anak yang sekarang diingatkan, besok lupa. Kebanyakan anak Down syndrome seperti itu, atau anak dengan hambatan intelektual seperti itu. Terus dengan anak-anak tunarungu, mungkin dia tidak lupa, tapi masa bodoh. Tapi kalau ada terpampang di situ sebuah keyakinan kelas, kita bisa menunjukkan di situ. Selanjutnya Bapak Ibu, harapan yang kedua yaitu keyakinan nilai-nilai universal itu dapat tertanam dalam diri kita dan kita dapat disiplin dari dalam diri kita sendiri. Mungkin saya sendiri saat ini juga belum memiliki disiplin diri yang pas atau yang cukup baik. Tapi saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama, saya dan teman-teman bersama-sama untuk menanamkan disiplin positif dalam diri untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita sendiri. Sekian dari saya, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, kita beri aplaus
kepada Ibu sekali lagi. Jadi pengalaman yang berharga yang kita dapat pada siang hari ini, di mana pada topik ini dijelaskan beberapa hal yang sangat penting yang mungkin nanti ke depannya kita bisa gunakan baik dalam kelas, sekolah, dan bahkan mungkin bisa diterapkan di rumah kita juga untuk anak-anak kita. Intinya kita berangkat dari mana saja terkait dengan apa yang sudah kita dapat, yang nantinya tujuannya itu untuk melatih anak didik kita supaya dia bisa mengembangkan dirinya. Apalagi situasi sekolah kita di sini adalah sekolah SLB yang notabene anak-anaknya punya karakter yang berbeda. Jadi dari pemaparan materi ini mungkin ada hal-hal ataukah saran, masukan kepada Ibu Ika yang mungkin nantinya dipergunakan untuk di tahap selanjutnya oleh Ibu Ika sendiri. Saya persilakan. Ya betul Bapak Ibu, mungkin ada saran karena setiap bulannya sepertinya akan ada diseminasi materi lain. Jadi kami ada 3 modul untuk depannya, ini ada 3 modul. Saya sangat tertarik dengan segitiga restitusi. Jadi saya minta bantuan Ibu Ika untuk bisa diterapkan untuk ROI. Ya, kita hari ini agak apa sih dengan ROI ini. Ya, mungkin bisa kita coba terapkan nanti konsep segitiga restitusi ini untuk ROI. Keterbatasannya tudarungut. Ya, untuk kami yang lainnya akan bingung dengan ROI. Ya, terima kasih. Baik, saya serahkan kepada Ibu Ika. Baik, saya sedikit menanggapi masukan dari Bapak Kepala Sekolah terkait permasalahan yang saat ini terjadi kepada salah satu anak didik kita. Memang benar, mungkin kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan tersebut. Tapi yang terpenting selain dari konsep-konsep inti yang sudah kita pelajari tadi adalah kolaborasi yang baik antara kita di sekolah dan juga antara orang tua atau di rumah. Mungkin kalau Roy tinggalnya di asrama yaitu dengan di asrama. Jadi kita juga harus melibatkan pihak asrama. Untuk segitiga restitusi sendiri tadi kita kembali sedikit, itu ada 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas. Mungkin di sini Roy memecahkan kaca dan merusak beberapa fasilitas yang ada di sekolah. Itu mungkin yang pertama, kita memang tidak bisa menyalahkan dia, atau kesalahan itu adalah sebuah proses belajar. Kita harus sampaikan ke dia. Yang pertama, dengan cara berkomunikasi yang tepat. Karena Roy sendiri mengalami hambatan komunikasi. Dia akan cepat tersinggung. Mungkin ketika saya berbicara dengan Roy itu bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Roy akan tersinggung juga. Mungkin bisa dilakukan itu komunikasinya satu-satu orang, tidak bersamaan sehingga dia tidak merasa dikeroyok atau bagaimana seperti itu. Selanjutnya kita memvalidasi tindakannya. Kita tahu dia memecahkan kaca atau membanting piring, mungkin ada alasannya. Coba dengan kita bicara 4 mata atau berdua dengan Roy, kita cari tahu dulu alasannya. Lalu kita arahkan dia bagaimana seharusnya dia meluapkan emosinya itu dengan tindakan atau keyakinan yang tepat. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terutama yaitu kolaborasi dan juga cara berkomunikasi kita. Karena kita tahu Roy sudah memasuki usia remaja, sudah 21 tahun. Bahkan sudah mau meninggalkan masa remajanya. Pasti ada rasa kebutuhan dasarnya juga sudah meningkat, bukan lagi kebutuhan pangan saja atau kebutuhan bertahan hidup saja, tapi juga rasa diterima, mungkin kasih sayang seperti itu.
Mungkin itu yang belum kita kasih ke dia, mungkin dari kita di sekolah ataupun dari asrama. Karena di sini di lingkungan sekolah dan asrama saja yang dia lebih banyak aktivitasnya. Mungkin ini kita bisa diskusikan lagi atau membentuk tim kecil seperti yang Pak Yo sudah buat kemarin dan menerapkan segitiga restitusi itu. Karena kalau kita marah-marah dengan mimik muka yang mungkin kurang menyenangkan buat dia, dia akan tambah marah. Karena salah satu karakter anak tunarungu adalah cepat tersinggung. Biar saya misal omong dengan Pak Ebi di hadapan dia kira saya sedang membicarakan dia. Jadi kita hindari bisa berbicara, karena sekarang posisinya dia ada masalah, kita hindari untuk berbicara, berbisik-bisik di. Selamat pagi Fani. Pagi. Selamat pagi Aisyah. Pagi. Pagi. Selamat pagi Alen. Selamat pagi Brandon. Selamat pagi. Selamat pagi Rafa. Apa jawabnya? Selamat pagi. Iya. Kalian di sini di kelas ini kan. Buat apa? Apa yang kalian buat? Belajar atau main? Hah? Di sini nih, di sini mau buat apa? Di sini kamu buat apa? Tidak, kita yang ini ya. Kalian di kelas di sini mau belajar atau main? Yang mana? Di kelas, di sini. Mau apa? Di sini. Nah, oh ya. Kalau di sini tidak bermain ini. Tidak, toh? Di sini untuk apa? Iya, di sini tuh belajar. Kalau main begini ini di mana? Di luar, toh? Nah, iya. Lihat. Kalian di kelas ini buat apa? Ya, buat apa ini? Kalau di kelas ini buat apa? Buka buku terus belajar. Toh? Terus, kamu setuju tidak ini di kelas begini nih? Kalian bertiga kalau di kelas buat apa? Iya, di kelas itu belajar. Ingat ya. Terus, lihat ibu. Lihat. Di sini kalian ini duduk di kursi atau di meja ini?
Tidak, di meja tidak boleh. Oke, duduknya di mana, Syah? Kalau duduk di mana, Syah? Di kursi. Pintar. Ya, kita tidak boleh belajar sambil duduk di meja ini. Ini tidak. Ini. Oh iya, ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Duduk di meja ini bagus. Oke, tidak. Terus lihat. Kalau kalian ini kenapa? Berkelahi. Kenapa? Brandon sama Allen sama Aisyah ini terus berkelahi. Iya, ibu tanya dulu. Satu. Duduk, Syah, duduk. Fanny duduk. Ya. Kalau Brandon sama Aisyah berkelahi, bagus. Berkelahi bagus. Tidak, berarti berkelahi ini boleh tidak? Tidak. Iya, bagus. Tidak. Lihat Brandon. Berkelahi ini bagus. Ini bagus. Tidak boleh berkelahi dengan teman. Oke? Iya. Tidak berkelahi. Terus lihat Ibu Ika ini Ibu Ika habis gambar-gambar ini gambar toh, gambar begini toh, begini. Terus lihat, buang saja, bagus, boleh. Oh ya, bagus, boleh. Tidak boleh. Lihat, kita punya tempat sampah. Berarti harus bagaimana ini sampah? Buang di sini, dibuang di tempat sampah. Ini lihat ibunya. Buang sampah di tempat sampah, bagus. Ini Allen. Bagus. Kalau buang begini, kalau buang sembarang begini, tidak harus di tempat sampah. Oke, pintar. Kenapa? Lihat, apa ini? Tidak boleh. Nah, sekarang lihat. Fanny ada uang, toh di saku begini. Terus Brandon ambil. Bagus tidak? Tidak.
Bagus. Ayo, ambil uang teman. Bagus. Ya, stop. Tunggu dulu, stop. Sekarang ibu lihat ibu. Ibu tanya, ambil uang teman. Bagus. Bagus. Tidak. Bagus. Bagus. Ambil uang teman. Oke, tidak. Bagaimana Rafa? Ambil uang teman itu bagus? Tidak. Berarti tidak boleh curi. Tidak boleh. Ini. Ya. Tidak boleh. Ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Iya. Tidak boleh. Tuhan marah. Tuhan sangat marah kalau kita ambil. Oke, tidak boleh, Ya. Oke. Ada lagi sekarang, ada lagi. Nah, tidak boleh toh, mencuri tidak boleh toh? Tidak boleh. Terus sekarang ada lagi. Ini, misal ini toh. Tadi di sini nih kotor di sini. Nih, kotor toh. Karena dia buat begini. Harus bagaimana sekarang? Harus bagaimana? Iya. Begini. Siapa? Patris. Kalau sudah kotor di sini harus bagaimana? Sapu. Sapu. Sudah tadi. Iya, kalian di sini kalau sudah selesai belajar harus sapu. Terus meja ini disusun ke sana. Sapu. Alex selalu bagaimana? Pel, terus dia pintar. Fanny sudah bisa sapu. Aisyah bisa. Kau Rafa bisa sapu. Kau Brenda bisa. Jadi dilihat. Iya. Harus dengan teman bekerja sama-sama, AMBK. Nih, Brandon pergi ke sana mau ujian, Baju, tidak. Ini baju masukin, Ya, sudah. Lihat, kalian berempat di sini. Brandon saya yang pergi ke sana, toh? Ya, lihat, ibu punya ini. Nah, sapu di sini nih, bagus. Rafa, sapu di sini hari Senin. Allen, hari Selasa. Ya, makanya ditulis tuh, lihat hari di situ Aisyah hari Rabu, Fanny hari Kamis. Jumat kalian semua sapu, lap kaca, ibu juga toh. Siram apa ini? Oke, ya. Itu buat pel. Lihat.
Dan sekarang, iya, sebelum kalian belajar harus bagaimana? Berdoa. Kamu berdoanya bagaimana? Begini? Tidak. Bagaimana kamu? Iya. Alen bagaimana? Begini? Oke, kamu? Iya. Fani? Oke. Kalau Brandon dia begini. Nah, Rafa, Alen, Fani sama gitu. Dia Katolik. Kalian tiga sama. Brandon berdoanya begini. Dia agamanya Kristen. Kalau Aisyah sama ibu sama Islam. Oh, cuma bisa habis ini. Di mana? Di sini. Di? Mana saja? Kita ini depan kok. Sebentar, dia muncul lagi nanti. Oke, lihat. Berarti bagaimana? Sebelum belajar harus? Oke, sebelum belajar semua harus berdoa. Oke? Lihat di depan sini. Jadi aturan di kelas ini ada 7 bersama. Di sini untuk apa? Lihat. Di kelas untuk dia belajar. Oke. Terus duduk di mana? Oh, tidak boleh duduk di meja. Berarti kalau mau duduk di mana? Di kursi. Pintar. Duduk di kursi. Ya. Duduk di kursi. Terus lihat nomor 3, tidak berkelahi. Berarti kalau dengan teman itu bagaimana? Kalau dengan teman main sama. Iya, tidak boleh dorong teman, tidak boleh. Iya, tidak boleh toh. Berarti dengan teman harus saling sayang. Berteman harus sayang. Main sama. Tidak boleh toh. Kalau berkelahi tidak boleh. Kalau begini sayang teman boleh. Oke. Main sama teman boleh. Oke. Yo, kalau buang sampah di sini, di tempat sampah ini, bagus? Iya. Oh,
Oke, pintar. Selanjutnya, ambil uang. Oke, tidak boleh. Berarti harus omong yang betul. Kalau mau minta, omong dulu. Minta itu boleh. Kalau curi diam-diam, begini. Tidak boleh. Kalau mau gini, minta ya. Kita harus jujur. Tidak boleh curi. Oke, omong ibu minta, ibu kasih. Kalau mau minta di Alen, minta, nanti Alen kasih. Terus jangan lupa bilang terima kasih. Iya. Nah, kalau sudah selesai belajar, mau pulang harus bagaimana? Harus bagaimana? Sapu. Ini meja dorong ke belakang, baru pulang. Pintar. Terus jangan berdoa. Sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Iya. Pintar, oke? Berarti di kelas ini ya, kalau di kelas ini ada lihat di kelas bermain. Rafa, lihat ibu dulu, lihat ibu. Fani, lihat ibu. Kalau di kelas bermain begini, terus ibu lihat. Ini ada nama kalian di sini. Alen, Fani, Aisyah, Brandon, toh? Kalau ibu lihat di sini di kelas ini bermain, ibu kasih nih di namanya sini. Ibu tempel ini di namanya, oke? Terus kalau ibu lihat ada yang duduk di meja, ibu tempel ini di namanya. Kalau Aisyah, iya, harus omong. Kalau ada teman duduk di meja, dia kasih tahu duduk di kursi, oke? Kalau ibu lihat Aisyah duduk di meja, ibu tempel ini di namanya, oke? Terus kalau ibu lihat Alen berkelahi, ibu tempel ini di namanya Alen. Oke, ya. Nanti tunggu Brandon kesini, kita omong-omong. Ingat, kalau dengan teman itu harus sayang. Iya. Oke. Terus selanjutnya, kalau ibu lihat Fani, ibu lihat Fani buang-buang sampah di sini nih, ibu tempel ini di namanya Fani di sini. Oke? Nah, oke, tos dulu. Terus lihat, kalau ada yang ambil uang, ambil ini di meja ibu. Ambil di meja ibu, berarti ibu tempel. Oke. Bentar. Sudah? Tunggu dulu, nanti baru ditulis. Kita tempel sama-sama di sini nanti ya. Nanti baru kita tulis.
Lihat di depan. Aduh, Aisyah mengantuk. Aisyah mengantuk. Ya, mengantuk. Tadi kemarin malam. Tidur jam berapa? Kalau sudah bangun tidur cepat mandi. Oke. Aisyah Islam toh sholat. Oke. Ya. Lihat ibu. Rafa, Alen. Ya. Tunggu dulu. Ibu mau ngomong dulu. Rafa, Alen, Aisyah, Fani, Ibu Ika tahu kalau di kelas ini kita harus kenapa? Kenapa? Ya. Lihat ibu, jangan berkelahi. Tidak sengaja. Ya, minta maaf. Oke, berarti lihat. Rafa, Alen, Aisyah, Fani dan Ibu Ika tahu kalau di sini kita harus beriman kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan berdoa. Terus apa lagi? Ya. Aku dan teman-teman di kelas jujur. Ya. Rafa, Alen, Aisyah, Fani, Ibu Ika di kelas ini kita semua jujur. Oke? Jujur. Tidak ada yang bohong. Tidak ada. Omong tidak boleh bohong. Terus apa lagi? Harus bagaimana lagi? Dengan nih jujur, tidak curi, tidak bohong. Ya, biar di luar dulu siapa? Biar di luar dulu sedikit lagi. Nah, ya tunggu dulu. Ambil kursi. Terus lagi. Ya, duduk. Ya, duduk sudah ya. Sapu. Ya. Aku dan teman di kelas menjaga
Ya, aku dan kalian, kita semua di kelas ini menjaga kebersihan. Dengan bagaimana menjaga kebersihan? Yang mana? Yang mana? Sini. Yang mana? Tempel di sini. Yang mana? Iya, sini. Taruh. Taruh sudah. Iya, simpan di sini. Oke, tos dulu. Terus apa lagi? Yang mana lagi? Biar di kelas ini bersih. Yang mana lagi? Biar di kelas, ya ambil, tempel. Biar kelas kita bersih. Biar kelas kita bersih. Biar kelas kita bersih, kita harus apa? Iya, buang sampah di tempat sampah. Ambil, tempel di sini. Nah, Oke. Lihat. Rafa omong. Tidak boleh ibu. Rafa tadi omong. Kalau di kelas tidak boleh lempar sampah di jendela. Buang sampah di tempat sampah. Selanjutnya yang nomor 4. Lihat. Kita di kelas selalu tertib. Lihat, Rafa, Brandon, Allen, Aisyah, Fani, Ibu Ika sini selalu taat aturan. Dengan bagaimana tertib? Kalau di kelas ini untuk apa? Untuk apa? Di kelas ini untuk apa? Yang ini untuk apa? Ini untuk apa ini? Yo, harus tertib. Ini untuk apa ini? Yo, harus di kelas ini untuk belajar. Oke, untuk apa ini? Belajar. Ya, menulis di buku. Coba Alen yang tempel atau Fani dulu. Fani. Ya, tempel di sini. Tempel di sini. Oke. Terus Aisyah, kalau di kelas ini duduknya di mana Aisyah? Di kursi. Kita harus taat aturan dengan duduk di kursi. Semua kita duduknya di kursi. Tidak ada yang duduk di meja. Oke? Nah, Aisyah yang mana? Tempel di sini, ayo. Di mana? Terus lihat Alen, kita di kelas ini harus saling sayang. Dengan teman harus saling sayang. Oke? Yang mana Len? Boleh berkelahi? Kalau saling sayang itu boleh berkelahi? Tidak. Berarti ini di mana Len? Ambil, tempel di sini. Lihat ibu. Lihat ibu. Kita di kelas ini sudah yakin, terus sepakat kalau kita semua beriman kepada Tuhan dengan berdoa. Terus kita di kelas ini harus jujur, tidak ambil, oke? Tidak ambil. Lihat. Oke, minta kalau sudah dikasih harus bilang terima kasih. Oke, minta. Selanjutnya kita harus jaga kebersihan. Lagi harus, ya lihat, harus bagaimana? Tertib dengan
belajar di kelas, terus duduk di kursi. Selanjutnya kita semua ini harus sayang, tidak lagi berkelahi. Oke? Oke? Oke. Sepakat? 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 Sepakat. Kalau ada yang masih ambil, terus yang masih buang sampah sembarangan, ibu buat ini, tempel ini di namanya. Oke? 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 Pause dulu. Ini ibu tempel di sini. Ya, di sini ada nama kalian. Ya, di sini ada nama kalian. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, langsung tempel ini di namanya kalian. Oke? Ya, oke. Kalau buang sampah berarti ini ditempel di. Kalau buang sampah sembarangan kan tempel di. Oke? Sepakat. Sekarang kasih keluar bukunya. Bukunya dikeluarkan, taruh di meja. Kita mau belajar matematika berhitung. Sekian paparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.